Ini hadis ya, riwayat Musnad Ahmad nomor 26.343. Ya, beliau ditanya, wahai Rasulullah, ya, berikan fatwa ketetapan kepada kami tentang Baitul Maqdis. Itu apa keutamaannya, apa keistimewaannya, sehingga kami bisa merindukannya Masjidil Aqsa itu. Apa jawab Nabi SAW? Ardul Mansyar wal Mahtawilah, bahwa Masjidil Aqsa itu, Baitul Maqdis itu adalah negeri tempat manusia pertama kali diciptakan oleh Allah. Disebarkan ke muka bumi, beranak pinak, itu semuanya berawal dari mana? Dari tanah Masjidil Aqsa. Karena Nabi Adam dalam riwayat itu tanah liatnya itu diambil oleh Allah dari tanah Masjidil Aqsa, sehingga lahirlah kita semua ini anak cucu Adam. Itu makanya disebut dengan Ardul Mansyar. Yang kedua adalah Ardul Mahsyar, negeri bumi tempat kita akan dikumpulkan di akhirat untuk pengadilan sebelum masuk surga, masuk neraka. Itu namanya Al-Mahsyar. Di mana padang mahsyar? Itu adanya di Masjidil Aqsa. Lokasinya cuma 14,4 hektar. Semua orang nanti akan mengantri di sana nunggu pengadilan Allah. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, itu Nabi beritakan, datanglah kamu ke sana. Fasallu fihi, salatlah kamu di sana. Fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi masiwa. Satu rakaat salat di dalamnya sama dengan pahala 1000 salat di luar. Ya. Maka sahabat Maimunah ini bertanya, ya Rasulullah, kalau kita nggak mampu sampai ke sana itu bagaimana? Maka Nabi SAW mengeluarkan satu maklumat untuk menggantikan ketidakmampuan kita safar datang ke Masjidil Aqsa itu, kita harus memberikan hadiah. Jadi setiap muslim harus hukumnya wajib memberikan hadiah. Hadiah untuk apa? Memakmurkan Masjidil Aqsa. Fal yuhdi ilaihi zaitan yusraju fi. Setiap muslim harus memberikan hadiah minimal minyak untuk menyalakan lampu-lampu di Masjidil Aqsa. Fa inna man ahda lahu kana kaman shalla fihi. Sebab memberikan hadiah ya untuk menerangi lampu-lampu yang ada di Masjidil Aqsa berupa minyak, itu pahalanya sama dengan Anda sholat di dalam. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Ini wallahu a'lam, ada penafsiran para ulama. Nabi tahu bahwa Masjidil Aqsa itu memang gak mudah nanti di akhir zaman akan dikunjungi oleh umat Islam. Akan ada penjajahan Israel, ada penjajahan Yahudi. Karena itu dimaktubkan di dalam surah Al-Isra dari ayat ke-4 sampai ke-8 bahwa Bani Israel itu akan diberikan kekuatan harta, kekuatan anak, dan negara-negara besar yang mendukung Israel di Yahudi ini untuk menguasai Masjidil Aqsa. Mereka akan diberikan kekuasaan itu oleh Allah. Tapi kekuasaan itu pun akan dicabut oleh Allah dengan hadirnya siapa? Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Fa idza jaa wa'dul akhirah, janji kedua kerusakan Bani Israel, nampaknya itu adalah sekarang ini yang kita saksikan di akhir zaman. Rusaknya Bani Israel ini sudah luar biasa. Maka di sini apa pesannya? Pentingnya kita punya ilmu yang benar tentang Al-Aqsa, tentang Baitul Maqdis, sebagaimana sahabat Nabi di zaman Umar bin Khattab bisa membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan Romawi, sebagaimana generasi Salahuddin Al-Ayyubi bisa membebaskan Masjidil Aqsa dari tentara Salib. Itu karena apa? Karena mereka punya ilmu yang benar tentang Masjidil Aqsa. Tidak boleh kita merusak ilmu Masjidil Aqsa ini dengan pertimbangan-pertimbangan politik, takut ini, takut itu, takut hubungan kita, ekonomi kita gagal, krisis karena Yahudi, karena Amerika, karena ini, karena itu. Itu semua tidak ada menjadi penghalang bagi kita untuk merindukan Baitul Maqdis. Itulah syarat menuju kemenangan, dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita, kalau kita tidak menjadi bagian dari itu, mudah-mudahan anak cucu kita jadi bagian pejuang-pejuang yang memperjuangkan kebebasan Baitul Maqdis di akhir zaman.